Halo semuanya, selamat datang kembali di modul ekosistem untuk biologi kelas 10. Pada modul kali ini, saya akan membahas mengenai section 5, yaitu mengenai tipe-tipe ekosistem perairan, dan kita akan memfokuskan pada ekosistem air laut. Silahkan menyimak videonya. Video ini menjelaskan mengenai ekosistem perairan, terutama ekosistem air laut. Sasaran pembelajaran dari video ini kami harapkan para siswa dapat menyebutkan jenis-jenis dan ciri-ciri dari ekosistem perairan, terutama ciri-ciri khas yang menandakan ekosistem air laut. Ini adalah garis besar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas jenis ekosistem, kemudian kita akan fokuskan kepada ekosistem air laut yang dibagi menjadi beberapa zona. Perlu diingat bahwa kita akan fokus pada ekosistem perairan pada kali ini, yaitu ekosistem yang lingkungannya ada di daerah laut, dan kita akan fokus ke ekosistem laut. Ekosistem laut dicirikan dengan kadar mineralnya yang cukup tinggi, dan dicirikan juga dengan kadar garam yang tinggi. Ekosistem air laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, dan ekosistem ini dibagi menjadi 3 zona, yang kita sebut dengan zona intertidal, zona neretik, dan zona pelagik. 3 zona ini dibagi berdasarkan tembus atau tidaknya matahari, atau berdasarkan dari kedalaman air laut tersebut. Zona intertidal merupakan area pasang surut atau kita sebut dengan garis pantai. Biasanya memiliki ekosistem yang dicirikan dengan pantai yang berpasir, berbatu, ataupun berlumpur. Flora faunanya cukup beragam dan didominasi oleh rumput laut, abalon, kepiting, ganggang hijau, dan teripang. Sementara pada zona neretik adalah zona air laut di mana kedalamannya kurang lebih sekitar 200 meter dan cahaya matahari masih bisa masuk. Dikarenakan cahaya matahari masih bisa masuk, maka zona ini tergolong zona yang hangat. Oleh karena itu, zona ini merupakan zona yang kaya akan terumbu karang dan kaya akan keanekaragaman hayati bawah laut serta jenis-jenis ikannya. Dan zona yang terakhir kita sebut dengan zona pelagik, merupakan zona daerah laut dalam di mana cahaya matahari sudah tidak dapat tembus atau tidak bisa dapat masuk. Zona ini mencapai kedalaman hingga 4.000 meter di bawah permukaan laut. Dikarenakan cahaya matahari yang sangat minim atau bahkan tidak ada, dan suhu udara yang cukup ekstrim yang dingin, maka keanekaragaman hayatinya sangat rendah. Menurut kedalamannya, ekosistem air laut dibagi lagi menjadi litoral, neretik, basial, dan abisal. Di mana litoral adalah zona yang berbatasan langsung dengan darat, dapat dilihat pada gambar. Kemudian neretik adalah zona yang masih dapat tembus cahaya matahari, yaitu di daerah sekitar sini. Dan zona batial adalah zona di mana kedalaman laut berkisar antara 200 sampai 2.500 meter. Berada di daerah selanjutnya, dapat dilihat pada gambar di sini. Dan yang terakhir adalah zona abisal atau zona laut dalam, di mana pada zona ini sudah tidak terdapat makhluk hidup yang bisa hidup atau bisa tumbuh di zona abisal. Untuk kesimpulan, kita dapat mengingat bahwa ekosistem perairan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kita sebut dengan ekosistem perairan air tawar, dan kita bagi lagi menjadi perairan air laut. Dan ekosistem perairan air laut dapat dibagi menjadi beberapa zona kedalaman, yaitu kita sebut sebagai litoral, zona neretik, zona batial, dan zona abisal. Jika ada pertanyaan, silahkan kontak via email, dan terima kasih sudah mendengarkan.